Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Kalau kemarin di video pertama kita sudah membahas tentang imunisasi TT pada ibu hamil, sekarang kita melanjutkan. Karena kemarin hanya sampai dengan nomor 5, ini kita lanjutkan ya, nomor 6 sampai dengan nomor 10. Sebenarnya soal ini memang sudah saya buat kemarin sekaligus sampai 10, tetapi memang sengaja saya potong. Tujuannya yang pertama biar videonya nggak terlalu panjang gitu ya. Kalau tujuan yang kedua memang saya mau melihat respon kalian bagaimana setelah melihat video saya. Apakah kalian merasa terbantu, merasa bermanfaat video saya. Alhamdulillah setelah melihat komen kalian, ada juga yang japri lewat WA katanya bahasa saya mudah difahami. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Pokoknya memang tujuan saya agar semua ini bermanfaat untuk kalian, membantu kalian yang daring di rumah ya, karena kemarin nggak maksimal belajar di kampus. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan tulis di komentar dan silahkan di subscribe, di share kalau memang ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, kita belajar ya ke slide 6. Nyonya UB umur 27 tahun, G2 P1A0, hamil 3 bulan, datang ke Polindes untuk ANC pertamanya. Ia mengaku telah mendapatkan imunisasi catin 2 kali sebelum menikah. Hasil pemeriksaan head to toe dalam kondisi normal. Jarak TT terakhir dengan saat ini adalah 5 bulan. Tindakan apakah yang akan dilakukan bidan? Ya, kita hitung ya. Ini dia nggak mempunyai riwayat waktu bayi. Nah, jadi kita kerjakan apa yang ada di soal. Kita fokus. Jadi TT pertama waktu catin TT 1. Nah, kemudian ini kan catinnya 2 kali nih dengan jarak 1 bulan pastinya kan. Nah, berarti statusnya TT 2. Berarti waktu catin kan 2 kali. Berarti dia sudah memenuhi syarat 1 bulan. Jadi statusnya TT 2. Kemudian hasil pemeriksaan head to toe dalam batas normal. Jarak TT terakhir berarti jarak TT 2 dengan saat ini nih, berarti pada saat pemeriksaan ini 5 bulan. Sedangkan jarak antara TT 2 dan TT 3 minimal berapa? 6 bulan. Jadi tindakan apa yang akan dilakukan oleh bidan? Yang paling tepat adalah A. Menunda memberikan imunisasi TT 1 bulan lagi. Soal ke-7, pada kasus soal nomor 6 ya, berarti soal sebelumnya ya. Jika bidan memberikan imunisasi TT pada saat itu, maka berapa tahun kekebalan yang akan didapatkan klien tersebut? Kita lihat lagi soal nomor 6. Itu kan tadi jawabannya menunda memberikan imunisasi TT 1 bulan lagi. Itu kan ya. Untuk mendapatkan TT yang ketiga. Tetapi jika, ini kan pertanyaannya jika bidan memberikan imunisasi TT pada saat itu kan berarti statusnya tetap TT 2. Karena apa? Untuk mencapai TT 3 itu kan jaraknya harus 6 bulan. Dan tadi kan jaraknya masih 5 bulan tuh. Jadi kan belum kita hitung TT 3. Dia masih TT 2. Jadi TT 2 masa kekebalannya berapa tahun? Ya, isinya B, 3 tahun. Lanjut lagi ya, soal ke-8. Nyonya SE umur 29 tahun, G2 P0A1, hamil 20 minggu, datang ke PMB untuk periksa hamil. Setelah dianamnesa lebih mendalam, ternyata Nyonya SE mendapatkan imunisasi dasar lengkap saat bayi dan mendapat imunisasi lagi saat kelas 2 SD, serta memperoleh TT catin 2 kali sebelum menikah. Maka yang dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah, tadi mirip ya ini soalnya ya, sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap saat bayi. Nah, ada DPT 1, 2, 3, tetapi hanya kita hitung TT 1 dan TT 2. Imunisasi lagi saat kelas 2 SD, berarti TT 3, serta memperoleh TT catin 2 kali. Nah, kenapa TT catin 2 kali? Memang kalau di lapangan banyak sekali kita temui di bidan-bidan gitu ya. Kadang orang datang mau menikah TT catin sekali. Biasanya bidan ngomong 1 bulan datang lagi ya gitu untuk TT catin lagi gitu. Padahal kita harusnya melihat riwayat TT sebelumnya gitu. Dia memenuhi syarat nggak untuk dilakukan imunisasi TT? Ya nggak apa-apa sebenarnya, sebulan lagi pun di imunisasi lagi, tetapi itu nggak masuk hitungan gitu. Karena kan kita lihat statusnya seperti yang kasus ini tadi. Waktu DPT 1, 2, 3 kita hitung TT 1 dan TT 2. Waktu SD kelas 2 kita hitung TT 3. Waktu catin yang pertama kita hitung TT 4.
4 karena itu dari SD sampai dengan sekarang mau menikah kan udah lama banget gitu ya. Memenuhi standar TT4, tetapi kan TT Catin dia 2 kali. Biasanya jaraknya 1 bulan dari TT Catin 1 ke TT Catin 2. Nah, berarti kan tidak kita hitung TT Catin yang tidak kita hitung status TT yang kelima. Kenapa? Karena kan jarak TT4 dengan TT5 minimal 1 tahun. Ini cuma 1 bulan. Jadi TT Catin yang kedua tidak kita hitung TT yang ke-5. Maka tindakan yang dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah A. Memberikan imunisasi TT5. Nomor 9. Pada kasus soal nomor 8, ya soal yang tadi ya, jika bidan memberikan imunisasi TT saat itu juga, maka Nyonya SE akan mendapatkan kekebalan selama. Nah, berarti kan soal nomor 8 tadi kan diberikan TT yang ke-5. TT ke-5 masa kekebalannya 25 tahun atau seumur hidup. Jadi jawabannya E. Nah, mudah kan? Karena kan udah dari tadi kita bahas, ini hanya pengulangan saja. Insya Allah kalian sudah mulai mengerti dan sudah mulai hafal. Oke, lanjut ya. Ya, soal terakhir ya, ini soal penutup, soal yang sangat mudah gitu ya. Oh iya, tapi sebelum saya ingin tanya ke kalian, dari tadi kita membahas tentang imunisasi TT. Sebenarnya kalian paham belum ya tentang imunisasi TT itu apa gitu, dan untuk apa, fungsinya untuk apa, penyakitnya yang seperti apa gitu ya. Mungkin yang untuk tingkat 2, tingkat 3 atau yang sudah alumni mau persiapan UKOM sudah mengerti, tapi yang tingkat 1 mungkin masih agak bingung ya. Oke, saya kasih ulasan sedikit gitu. Nanti setelah ini kalian cari lagi ya tentang imunisasi TT itu apa, kalian bisa googling, kalian bisa baca buku, atau kalian bisa mencari informasi dimanapun. Imunisasi TT, tetanus toksoid, yaitu untuk mencegah penyakit tetanus. Penyakit tetanus itu penyakit yang seperti apa? Penyakit yang kekakuan pada otot atau kejang. Biasanya ada kekakuan di muka, di rahang, dan bisa menyebabkan gagal nafas sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, ini kan penyakitnya sangat berbahaya ya, makanya harus kita cegah. Dan kenapa sih kok kebanyakan ibu hamil harus mendapatkan imunisasi TT gitu? Ya karena ibu hamil dan janin yang dikandungnya itu beresiko untuk terkena tetanus gitu. Pada saat melahirkan nih, misal waktu persalinan itu bersalin di dukun katakanlah, kemudian peralatan yang digunakan nggak steril, kemudian mengandung tetanus. Mengandung bakteri apa kalau tetanus? Tetanus itu kan disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, misal mengandung itu tuh bakteri Clostridium tetani, maka ibu dan bayinya bisa terkena penyakit tetanus gitu ya. Misal tuh gunting tali pusat yang digunakan untuk memotong tali pusat, nah bayi kan bisa terkena. Kemudian gunting episiotomi misal untuk gunting perineum ibu, itu kan ibunya juga bisa terkena tetanus gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi itu semua, makanya kita cegah dengan imunisasi. Dan penyakit kejang ini, penyakit tetanus ini, itu dia tidak menimbulkan kekebalan alami seperti penyakit yang lain. Kalau penyakit campak gitu kan ya, kalau misal kita udah terkena penyakit campak, itu setelah sembuh kan kita akan menimbulkan kekebalan alami itu dalam tubuh. Tapi beda dengan tetanus. Tetanus itu tidak menimbulkan kekebalan alami gitu. Jadi kekebalan hanya didapatkan dari imunisasi. Oleh sebab itu imunisasi penting diberikan untuk ibu hamil. Sekilas semoga kalian paham dan bisa mengerti. Kita lanjut ke soal nomor 10. Imunisasi TT diberikan secara diinjeksikan secara apa? Sama nih pada waktu injeksi TT pada saat bayi ya, diberikan secara jawabannya benar sekali adalah C, intramuskular, IM ya. Bisa di bokong, bisa di lengan gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya selesai juga 5 soal tambahan dari yang kemarin ya. Total 10 soal imunisasi TT pada ibu hamil. Semoga menambah wawasan kalian dan menambah pemahaman kalian tentang imunisasi TT pada ibu hamil, sehingga nanti ketika kalian ujian dan melakukan atau mengikuti ujian kompetensi, kalian bisa lulus. Saya doakan kalian lulus 100%, mendapatkan nilai yang memuaskan. Semoga berkah untuk kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.